jemaah salat maghrib dan isya insyaallah di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang semoga senantiasa diberikan rahmat, nikmat dan karunia oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha Kaya dan Maha Pemurah. Pada kesempatan ini tidak ada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan selain puja dan puji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Kita juga berdoa mudah-mudahan siapapun kaum muslimin, kaum muslimat di atas permukaan bumi ini yang sedang mengalami musibah, semoga yang korban nyawa Allah terima sebagai syuhada, dan semoga yang masih hidup Allah berikan kesabaran yang pahalanya tidak terkira dan terhingga. Dan kita berdoa pula semoga Allah jauhkan kita dari segala sesuatu yang tidak baik atau sesuatu musibah yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pada para ahli baitnya, anak istri, cucu, cicit, zuriat keturunannya, para sahabat yang dulu setia dari kalangan muhajirin dan ansar, serta keturunan mereka yang mengikuti, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah menegakkan agama yang telah mereka jalankan dan mereka dakwahkan. Semoga kita termasuk di antaranya, amin. Salawat dan salam tersebut adalah kebaikan untuk kita, dan alhamdulillah pada malam ini kita belajar hadis-hadis Nabi yang tentu saja banyak disebut nama Nabi, dan setiap namanya disebut mesti kita bersalawat kepadanya. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, masih dalam bab taswiyatis sufuf, bab tentang merapikan, meluruskan saf dalam salat. Wa fadlil awwali fal awwali minha, serta keutamaan saf-saf yang di depan, yang pertama, kedua dan seterusnya, wal izdihami ala safil awwal, dan berebut mendapatkan saf yang pertama, wal musabaqati ilaiha, dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya, wa taqdimi ulil fadli, dan mengutamakan orang yang punya kelebihan dari sisi ilmu atau dari sisi ketokohan dalam agama, wa taqribihim minal iman, dan mendekatkan mereka dengan iman. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membacakan 3 hadis sampai nomor 125 dalam bab ini, atau 434 dari urutan kitab. Selanjutnya berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Rafi' telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Rafi' an-Nisaburi. Muhammad ibn Rafi' an-Nisaburi qala haddatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani, penulis kitab Al-Musannaf. Jadi ada di antara kitab yang bernama Al-Musannaf, maka Musannaf yang paling terkenal adalah Musannaf Abdul Razzaq dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan Abdul Razzaq lebih duluan atau lebih tua daripada Ibnu Abi Syaibah. Qala hadatsana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ma'mar
yaitu Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwa Al-Basri. Asalnya di Basrah, lalu diundang ke Yaman untuk memberikan ilmu. Orang Yaman suka dengannya sehingga mereka tak lepas dia pulang. Katanya qayyiduhu, wajib diikat ini Syekh. Yang cara ngikatnya zawijuhu, nikahkan dia. Dinikahkan dengan orang Yaman. Itulah Abu Urwa atau Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi. An Hammam ibn Munabbih, dari Hammam ibn Munabbih ibn Sih Al-Abnawi Al-Yamani, asli dari Persia tapi tinggal di Yaman. Dia dengan saudara-saudaranya akhirnya masuk Islam. Di antara saudaranya yang terkenal juga adalah Wahab ibn Munabbih, adalah saudara juga Ghailan ibn Munabbih. Nah, yang paling terkenal di antara semuanya adalah Hammam ibn Munabbih, terkenal dengan Sahifatu Hammam an Abi Hurairah. Dia punya sahifah, lembaran-lembaran isinya hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antara perkataannya yang terkenal adalah ketika dikatakan kepadanya, alaysat la ilaha illallah miftahal jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Qala bala, benar. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan, tapi tidak satu pun kunci kecuali ada bergerigi. Lau ataita bimiftahin lahu asnan yuftah lak, kalau kau bawa kunci yang ada geriginya dibukakan. Tapi kalau polos saja, wa in ji'ta bimiftahin laisa lahu asnan la yuftahu lak, kalau kau datang bawa kunci yang tidak ada geriginya, maka tak dibukakan pintu. Apa gigi-giginya itu? Itulah syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang dipelajari dalam ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid itu harus setiap hari dipelajari ya, biar tak usah dengar apa kata orang. Orang-orang yang suka-suka, yang tidak suka dengan tauhid tentu suka dengan lawannya. Ya, orang yang tidak suka dengan tauhid biasanya suka dengan lawannya. Tapi jangan hukum semusyrik, enggak. Jangan sembarang hukum orang musyrik. Atau mendekat-dekat kepada jalan-jalannya. Makanya tauhid yang benar pasti menghalang kita mendekati syirik. Tapi tauhid yang tidak benar biasa merembes atau mendekati wilayah syirik. Bisa kita lihat orang yang berakidah mengikuti as-salafus salih, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjauhi sedikit kecil apapun bau syirik, dia akan takut mendekatinya. Makanya di antara alafus salih itu tidak ada istilah kuburan keramat bagi mereka. Tidak ada istilah kuburan keramat. Tapi wali Allah yang dapat karamah ada. Ya, wali Allah yang dapat karamah ada. Jadi Ahlussunnah itu mengakui karamah tetapi tidak mengkultuskan kuburan-kuburan ahli karamah tersebut. Karena Nabi SAW melarang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat berkumpul ramai-ramai. Apalagi dirayakan pula. Kuburan beliau juga dilarang oleh beliau jadikan tempat berhari raya. Wallahul musta'an. Taib, qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan kepada kami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara ahaditsa, lalu dia menyebutkan beberapa hadis, minha di antaranya. Ini yang sahifah tadi, riwayatnya dari sahifah. Dalam masalah hadis sebagian ulama mempermasalahkan riwayat dari sahifah. Tapi zahirnya Imam Muslim menerima riwayat tersebut, demikian juga para a'immatu as-sunan, dengan syarat perawinya thiqah,
dan dia sendiri yang meriwayatkannya. Nah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazakara haditsan minhu wa qala aqimus saffa fis shalah, aqimu as-saffa fis shalah fa inna iqamatas saffi min husnis shalah. Aqimu daripada aqama yuqimu, artinya dirikan, artinya luruskan. Minat taqyim artinya adalah meluruskan. Maka kalimat istiqamah dari kalimat qama yaqumu, istaqama minta berdiri. Minta berdiri, tentu berdiri betul. Makanya aqimus saffa maknanya adalah meluruskan, luruskanlah saf dalam salat. Kenapa kita mesti meluruskan saf? Karena Nabi SAW mengatakan fa inna iqamatas saffi min husnis salah. Karena meluruskan saf itu termasuk baiknya salat. Dan kita disuruh salat sebaik-baiknya. Ya, dalam hadis banyak riwayat salat itulah adalah yang harus diperbaiki. Tak bisa asal selesai, asal usai. Tapi adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, di antara yang menyempurnakan pahala salat kita adalah meluruskan saf. Jadi bagi Nabi SAW meluruskan saf itu bukan masalah remeh, bukan masalah kecil. Ini seperti yang akan kita lihat bagaimana Nabi SAW meluruskan saf. Ya, tidak seperti kita hari ini, karena menganggapnya hanya sekedar aksesoris. Artinya tidak lurus pun saf, salat tetap sah. Asal lah saja wangi jelijinya kan itu. Sodo kan koin wano kan itu. Kan ada koin kan? Ada koin? Enggak. Bahkan nanti ada hadis linu aktafakum li ikhwanikum. Ketika meluruskan itu, menempelkan itu, harus dilunakkan bahu kita. Jangan seperti orang binaraga pula nanti gini kan, kembang otot-ototnya terjepit kawan kita, jangan. Tapi diluruskan, dirapatkan, tapi dengan cara melunakkan. Ini memang banyak apa namanya? Siko sakit dia nya. Ndak di kaki tu sakit, siko sakit. Nya pun terbayang dia. Terbayang dia tu. Ya kan, subhanallah. Ya, ada tak ustaz tak pula no tak pelawak mencumi merapatkan sab tu. Subhanallah, sampai tergalak-galak orang ni musajid dia. Mencumain uang merapatkan sab. Subhanallah. Kecil-kecil kalau ada Nabi kecil tolak buat itu. Kalau hidup Nabi SAW sanggup tak dia melakukan hal seperti itu? Ya, Nabi misalnya menyuruh kita rapatkan saf tu, buat dia ceramah macam ni diko kan, angkat kakinya di masjid. Begitulah iman belum masuk. Ya, Islam tapi iman belum masuk. Wallahu musta'an. Jadi bahan Allah. Ini lebih besar, termasuk dosa-dosa besar, memperolok Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi bukan masalahnya, bukan memang sah salat. Orang yang sabnya tidak lurus misalnya, atau sabnya tidak rapat, sah salatnya. Ya, cuma ada kadang lucunya orang masyarakat, sebagian orang kita ini kalau paji-paji masuk dalam sab, putri sab denya. Inyo tomek doang paji di anto. Kan kalau ada wangi untuk turun kan, tepu apa musadi itu nyaji paji atau sesap jawab je kan, bisa sesap dengan kita. Kaji bahu puluhan, dah beda putri sab dulunya. Sudah itu inyo je kawan, tomek lo doang je paji. Jadi tidak jauh le putus sabda macam apa gitu. Kadang meletak latas gini.
Kalau tuan-tuan kalau solat di masjid godang di kota, contoh misal Istiqlal, tu banyak tas batang di samping. Yang tas, saya kenek-kenek tas, kan penuh je punggung lah. Nah, batang di samping. Tu, tak putih sabda no? Allah mustahil. Tapi kalau je haji tang samping, bangi tu tas tak apa juga. Kalau tas ada bangi lah. Ya, tapi kalau je haji, bangi. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, anak-anak kita itu perlu untuk dikasih contoh yang baik. Nah, walaupun ada sebagian mengatakan tak boleh, tapi kebanyakan sahabat melakukannya, yaitu membawa anak-anaknya satu saf dengan mereka. Ya, kecuali mereka sudah bisa sendiri mandiri, tidak ribut lagi, itu mungkin safnya di belakang. Karena memang Nabi mengatakan anak-anak itu safnya paling belakang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fa inna iqamatas saffi min husnis shalah. Sesungguhnya mendirikan shaf, meluruskan shaf itu adalah termasuk keindahan salat. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Kita sendiri melihat orang yang rapi barisannya dengan yang tidak rapi barisannya. Coba. Tuan-tuan pun jadi guru misalnya, maju anak-anak guru, terus suruhnya baris, kencong-kencong leo nengok. Hah? Taib. Itu Allah Ta'ala leonya nengok. Tanda tidak serius. Kalau orang serius, pasti dia lurus. Tengok tentara baris, pun nengoknya. Hah? Tentara baris, Masya Allah. Tidak boleh kencong sedikit pun. Ya sah? Tak boleh kencong sedikit pun. Apa kencongnya? Tak boleh sedikit pun. Nah, Allah SWT juga seperti itu. Nabi mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila saffil mu'waj. Allah tidak akan memperhatikan saf yang tidak lurus. Jadi, ini peringatan dari Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Shaybah, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Shaybah al-Absi al-Kufi. Tadi kalau Abdul Razak penulis Musannaf, ini juga penulis Al-Musannaf yang terkenal, juga di antara kitab yang terkenal adalah Tafsir Ibnu Abi Shaybah. Ada Musnad dan lain-lainnya. Banyak tulisannya. Dan beliaulah guru Imam Muslim yang paling banyak hadisnya diriwayatkan dalam kitab As-Sahih. Qala haddatsana Gundar, telah menceritakan kepada kami Gundar. Gundar ini adalah laqab, gelar dari bahasa Persia yang artinya hafalannya seperti kilat. Kilat kenapa laju? Kalau sampai no ke ujungnya lapal. Hanya begitulah hafalannya. Gundar, namanya Muhammad ibn Ja'far al-Basri, dan yang paling kuat riwayatnya dari Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, dan di sini riwayatnya dari Syu'bah an Syu'bah dari Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, Amirul Mu'minin fil hadis, dapat titel tertinggi dalam ilmu hadis, Amirul Mu'minin fi al-hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa awwalu man fattasha al-hadits bil Basrah. Ulama pertama yang memeriksa hadis di Basrah. Dulu orang meriwayatkan aja, meriwayatkan, kalau beliau enggak. Beliau yang memeriksa hadis. Artinya tidak sembarang hadis lolos dari beliau. Sehingga riwayatnya dikenal dengan la yarwi illa an thiqah. Tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah, walaupun tidak wang thiqah. Nah, qala tahwil, Imam Muslim meriwayatkan dari sanad yang lain, wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad bin Musanna al-Basri Abu Musa Az-Zamin, wa Ibnu Bashar, dan Ibnu Bashar namanya Muhammad Ibnu Bashar al-Basri, dikenal dengan Al-Bundar,
Atau tadi bundar, kalau gini al-bundar. Apa arti bundar? Bule? Bukan. Al-bundar adalah orang yang hafalannya kokoh. Jadi dekat-dekat tadi hafalannya seperti kilat cepat, sekarang hafalannya kuat. Jadi sekali tangkap terikat, tak pernah lepas lagi. Qala, keduanya berkata, siapa? Muhammad bin Musanna dan Muhammad ibn Bashar. Haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Ja'far yang tadi dalam sanad sebelumnya ada itu Gundar. Jadi gurunya hafalan seperti kilat, muridnya hafalan kuat seperti kawat. Masya Allah. Hah? Awak macam apa? Guru hafalan tak jale, murid hafalan bapa baca aja. Allah musta'an. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah itu Al-Hajjaj Al-Ataki yang sudah disebutkan sebelumnya, Abu Bistam Al-Basri, an Amri ibn Murrah, an Amr ibn Murrah dari Amr ibn Murrah Al-Basri, qala sami'tu Salim ibn Abil Ja'ad Al-Ghatafani, saya mendengar Salim bin Abil Ja'ad Al-Ghatafani berkata, sami'tu Nu'man bin Bashir, saya mendengar Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat. Naam. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kisahnya Nu'man bin Bashir yang terkenal juga menjadi dasar hukum, yaitu ketika ayahnya Bashir, ayah Bashir ini punya istri lebih satu. Nah, Bashirnya nak berikan Nu'man hadiah sebidang tanah. Ya mungkin karena lobi amaknya kan. Kan biasa lah ibu-ibu ini kan pandai melobi suami. Jadi anak dari istri mudanya ini nak dibagikan hadiah hibah sebab sebidang tanah. Tentu dengan kebunnya, kurma. Lalu datang ke Nabi SAW. Untuk datang ke Nabi SAW minta jadi saksi supaya lebih kuat, supaya yang lain tak protes barangkali kan. Lalu Nabi SAW katakan, akullu auladika tamnahuhu mithla ma tamnahu, apakah semua anakmu kamu beri pemberian yang sama? Jawabannya, la ya Rasulullah, hanya khusus dia. Atuhibbu an yakunu laka bil birri sawaan, kamu ingin tak semuanya sama berbaktinya kepadamu? Kalau mau, inni la ashhadu ala jawr, saya tidak bisa jadi saksi pada sesuatu yang zalim. Ini termasuk zalim. Jadi memberi kepada anak, membedakan yang satu dengan yang lain tanpa sebab, ini termasuk suatu kezaliman. Jadi kalau beri ini 1 hektar, ini 10 hektar, itu zalim di masa hidup. Ya, kalau nak memberi, beri. Kalau tentu kan sebagian ada yang nak adil antara anak laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau ayah mati nanti bagi sama banyak ya. Enggak, kalau sudah mati enggak, Allah awak punya lagi, mereka punya. Ya, yang berhak membagi adalah Allah. Kalau nak bagi semasa hidup, serahkan. Bukan maksudnya bagi, so itu ujung wasiat. Wasiat tidak boleh untuk ahli wasiat, tidak boleh untuk ahli warisnya banyak. Oh, banyaknya nak agama ujungnya, tapi tidak mau mengikut aturan agama. Jadi kalau nak takut anak pedusio tidak dapat sama banyak dia laki-laki, bagi jak kini. Bagi kini tak lebih nak untuk dan ustaznya kan? Iya dah. Berarti tidak dia berhasil mendidik anak tu dulu. Kalau tidak berhasil mendidik anak, ajalah cak isuannya bagi. Ayolah, lah sudah ben bawa kenya sudah itu terlapik ada candon. Rumah dia lo tang rumah dia. Kabun tibonya anak nak makan tak dapat dah. Monon mokok tak ada. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, kalau gitu berarti tidak usah dibagi. Yang begini nih kalau perlu banyak kita sedekahkan. Karena setelah mati nampak anak kan ada sedekah dari anak. Nah duit masih rokok apalagi. Nah, tapi tetap didoakan, tetap diarahkan, dan tetap dididik dengan cara yang baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini Nu'man ibn
Bashir radhiyallahu anhu. Jadi Nabi tidak mau jadi saksi pemberian yang tidak adil. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna as-sufuf aw la tusawwunna as-sufuf afwan sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian meluruskan saf atau Allah menjadikan muka kalian saling berselisih. Sebagian ulama memaknai kalimat wajah kalian akan berselisih. Mungkin wajahnya akan dirubah dengan wajah hewan seperti himar misalnya. Ya, karena seperti dalam orang yang yang kemarin orang yang mengangkat pandangannya ke atas, Allah rubah wajahnya seperti wajah himar. Ini tafsir sebagian. Sebagian memaknai dengan makna hadis lain, la yukhalifanallahu baina qulubikum. Allah akan jadikan hati kalian tidak bersatu. Dan itu akan terlihat pada muka. Ya, kalau hati tidak leo, pasti muka tidak mani. Kan ya? Yang bahaya menyembunyikan apa dalam hati itu. Kecuali orang-orang yang menghilangkannya terasa tapi tidak terlihat dalam sikapnya. Ya, kalau nanti lah tapi sikap lah dah dulu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ternyata meluruskan saf itu ada pengaruhnya pada kebersamaan kaum muslimin. Ada pengaruhnya pada persatuan dan kesatuan umat Islam. Makanya kaum muslimin dan muslimat, salat ini luar biasa. Tidak sedikit orang masuk Islam karena melihat orang salat. Karena apa? Semuanya dengan satu perintah. Ya, satu perintah. Lebih lagi misalnya ada seseorang di Amerika menyaksikan di televisi, ya, sesudah jadi imam orang jutaan musim haji. Musim haji tidak kurang dari 2,5 juta orang haji. Ya, dari luar ke dalam tidak sampai 1 menit. Ya, perintah imam istau sufufakum wa tarasu, rapatkan dan luruskan sekalian. Semuanya bergerak. Masya Allah, 2 juta atau 3 juta orang sekali. Anggaplah tidak sampai 2 juta, sekitar 2 juta. Ini gak ada yang melebihi ini di apa namanya, di amal manapun. Ya, tentara pun tidak sanggup yang kayak gini. Tentara kalau nampak deh bos, kalau tidak nampak deh komandan, kan ya? Kalau tidak nampak deh komandan, melalui, entahlah ya, pasang CCTV. CCTV bisa diusahanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, tapi ketika dia lihat dan sampai 1 menit lurus semuanya, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh sebab itu, kita semakin kita memperbaiki salat kita, maka semakin membuka peluang hati kita untuk bersama. Contohnya tadi, orang tak mau meluin sab dengan yang koi meluin sab, mau sama? Tadilah sakit sikornya. Alun singgung kaki lah sakit siko. Sakit siko di mana kontrol? Kisiko. Iyalah. Jadi oleh sebab itu, jadi kalau bisa diperhatikan, jadi sengaja tidak mau satu saf dengan orang yang meluruskannya. Nah, inilah yang membuat hati itu berbeda-beda. Makanya meluruskan saf itu adalah tanda kepatuhan dan ketaatan terhadap perintah yang dijadikan pimpinan, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ancamannya hati kalian akan saling berbeda bila saf kalian tidak disempurnakan dan diluruskan.
Ini diantaranya, bukan hanya ini saja, banyak hal-hal yang membuat hati berbeda itu. Kan banyak kan, duanya semuanya tergabung, satu syahwat, satu subuhan. Satu syahwat, satu subuhan. Kadang-kadang kita lulus di subuhat, tapi tidak lulus di syahwat. Ada yang lulus di syahwat, tapi tidak lulus di subuhat. Ada pula tidak lulus kedua. Di syahwat tawanam, di subuhat takaram. Iya. Di syahwat tawanam, di subuhat tandam. Allah musta'an. Iya. Maka obatnya satu, biar selamat dari subuhat, ilmu. Biar selamat dari syahwat, amalkan ilmu. Kalau punya ilmu setinggi langit, kata orangnya setinggi langit, tapi amalnya setinggi umpui, kan tidak sepadan, kalah juga kita dengan syahwat. Makanya tidak sedikit orang yang berilmu tinggi tapi tidak terlihat ilmu pada dirinya. Apa sebab? Lemah di pengamalan. Lemah di pengamalan. Cerita menyatukan umat tetapi suka memporak-porandakan barisan umat. Ya, cerita tentang membersihkan hati, tapi hati penuh dengan dendam kesumat. Cerita tentang kedermawanan, yang pertama nutik sekelasang, awak pula. Ya. Cerita tentang saling memaafkan. Yang nginangi ketika was-was sudah itu, alun sampai di pintu lah, alah nyosenya. Basabui uang nyose. Iya. Nyose lain tak maafkan dan ya syekh, kalau sudah saling memaafkan ya sabuk je nyose kawan dulu. Berarti awak nak ngaku salah kena uang je nan salah. Berarti apa tu ayu mata tadi? Ayu mata buah enggak apa nyambut dah, nak nyambut dah. Berarti kalau mau jujur memaafkan dah habis tutup masalahnya. Tapi kalau masih sabuk je lah. Lagi tadi nang tak maaf ke den ni ngaku salah. Jadi sahabatnya orang paling pantang dia sahabat ngaku ke sana. Biarkan mengalir. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, haji akan selamat dengan meluruskan barisan salat kita. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini benar terjadi dan terbukti. Nabi mengatakan tidak dengan keinginan sendiri, bukan hasil pikiran dan renungan, tapi adalah wahyu yang diwahyukan. Kayaknya masuk waktu sholatnya. Langsung bersab kita. Nah, kita lihat apakah kita mau meluruskan sah atau lebih mengikuti subuhat dan syahwat kita. Wallahu musta'an. Kita dengar azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر اللهم لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الصلاة والقرآن. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanallah wa iyyakum. Kemudian berkata Imam Muslim melanjutkan hadis dalam bab ini, qala hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Haythamah, telah menceritakan kepada kami Abu Haythamah yaitu Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasai Abu Haythama Al-Baghdadi, thiqatun hafiz sahibu musannafat, an Simak ibn Harb, dari Simak ibn Harb Abul Mughirah Az-Zuhli Al-Kufi. Qala, dia berkata, sami'tu Nu'man ibn Bashir, saya mendengar An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saff faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu wujuhakum aw baina wujuhikum. Ini hadis Nu'man ibn Bashir. Di versi ini riwayatnya lebih detail, lebih sempurna daripada yang tadi diringkas. Sekarang riwayatnya kamil mutawwal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami, hatta ka'annama yusawwi bihal qidah, sampai seolah-olah beliau meluruskan seperti orang yang membuat gagang panah ketika di amplas, dihaluskan supaya seimbang kiri dan kanan itu, supaya bagus hasilnya, tepat sasarannya. Begitulah dia melihat lurusnya. Jadi beliau seolah-olah meluruskan seperti seorang yang membuat itu ketika menghaluskannya, supaya tidak miring dan tidak berat sebelah, karena berpengaruh kepada ketepatan dan kekuatan tembakan panah tersebut. Demikian juga beliau meluruskan saf seperti itu. Al-qidah jamak daripada qidah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sampai kalau dia sudah yakin kami sudah paham. Meluruskan saf itu. Thumma kharaja yawman. Kemudian pada suatu hari beliau keluar mengimami kami salat. Faqama
Lalu beliau berdiri hatta kada yukabbir, sampai hampir beliau takbir. Fara'a rajulan badiyan sadru minas saf. Tapi ketika itu dia lihat ada seseorang yang dadanya maju ke depan dari saf. Ya, bukan karena dada busung, tidak, tapi dia tidak lurus safnya sehingga terlihat menonjol dari yang lain. Faqala, lalu dia sebutkan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian. Aw la yukhalifannallahu wujuhakum aw baina wujuhikum, atau Allah nanti akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Jadi sama dengan hadis tadi, ini sebab urutnya hadis bahwa Nabi SAW selalu meluruskan saf seperti seseorang meluruskan atau membaguskan gagang panahnya. Dan kemudian setelah setelah lurus semuanya dan sahabat sudah paham, baru Nabi memulai salatnya. Ya, bahkan dalam riwayat lain disebutkan beliau meluruskan saf per saf. Luruskan saf per saf. Jadi dari saf pertama dia lurus, masuk dia saf kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kan lama prosesnya itu. Ya, kalau kita buat pula di sini bisa dikena ganti kita. Ya, nanti maju makmum. Ya, kalau kita kan kalau imam terlambat dikit aja dah komat katanya. Dia sering imam akhirnya terlambat gara-gara makmum yang menyuruh komat. Tapi setelah kita ngaji kan tidak ada lagi kan. Setelah kita ngaji paham kita yang berhak untuk menyuruh komat itu adalah imam, bukan jemaah. Oh, jemaah ini kan banyak yang di perjalanan. Kalau dia singgah berarti dia sempat itu. Kalau tidak sempat tidak singgah dia. Ya, tuan-tuan, kalau tidak sempat tidak singgah. Singgah di tempat di depan. Terlambat solat, memang tidak wajib antum berjamaah. Orang yang musafir kan tidak wajib jemaah. Jangan yang musafir pula ngatur orang yang ada di tempatan. Sebab musafir itu tidak wajib berjamaah. Bahkan dalam hadis lain riwayat Imam Tabrani, justru antum solat di, kalau mohon maaf dulu orang musafirnya dia kan di gurun Sahara, di perantauan itu lebih afdol solat musafir daripada di masjid, kan di kota di masjid. Jadi di mana antum tepat di situ salat. Makanya jangan ngatur orang sehingga di masjid orang antum pula nak ngatur itu tidak tepat. Ini ada sebagian masjid apa capek kaumat dia. Kan karimnya kadang mahasiswa wak kan apa capek kaumat uang banyak perjalanan ustadznya. Yang jadi potokan bukan orang yang di perjalanan tapi orang tempatan. Buktinya ketika mereka salat di situ harus ikut imam tempatan. Tidak boleh mereka jadi imam. Ya, tidak mereka jadi imam kecuali dengan izin imam. Ini perlunya mengaji tuh. Ini perlunya mengaji kecuali memang masjid khusus untuk musafir. Nomornya adalah Masjidul Musafirin. Nah, kan kalau itu yang lain. Tidak ada imam ratibnya. Masjidul Musafirin misalnya. Masjid di bandara misalnya. Kan imamnya tidak ada kan. Jadi kadang-kadang bandara tuh jangan basa-basi. Kalau ustaz jangan basa-basi kan lain lah. Kecewa sudah itu dah. Iya, asli ambo sekali basa-basi. Dia profesor kan dosen loh di Universitas Islam ternama loh di Indonesia kan. Atau dipersilakan deh. Dia senyur asli. Iya, ancak dek Usama ndak umur 10 tahun baca jauh kalau sampai musabaqah Usama juara 1-nya harapan 5 ndak apik dia. Nah. Subhanallah. Awalnya tidak terlangsung kan. Jadi kalau memang tidak pasti bacaan jangan suruh dia. Awaknya lah maju. Ya kalau tapi nan catatan awak lelok bacaan ni. Lah lo tahsin. Kalau buat lah padanya lah nyosil ni juga. Awak kecen dak le baju bah kecen lama. Baju anggi kopi haji kan baju bah kan kecen kan lama bacaan kan kosan.
Parah pun awalnya tu. Jadi masalahnya kadang-kadang bukan karena tidak enak suara, bukan bacaan yang tidak tepat, bacaan yang tidak tepat. Misalnya malikinya panjang baru, tiba di walad dalin ini harus panjang, pendek lah deh walad dalinnya, sehingga tidaklah ada lam kedua contohnya walad dalinnya lah kan. Jadi itu, jadi nyosen dia juga, nyosen juga dia. Entahlah, kena makan buat topik lah kalau untuk apa bahasa orang-orang dulu, bukan bahasa orang, ya kaedah dalam usul fikih sebenarnya la ithara fil ibadat. Tidak boleh apa namanya berbahasa basi dalam ibadah. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sama juga, ada ustaz nasional kan diundang nek kawan ke daerah Sitan. Yang sabu itu mana oleh kan ada Sitan. Suruh jadi imam deh. Dia lama-lama dia ceramah lama, suruh jadi imam. Kasan bacaannya kacau. Padahal imamnya lah juara MTQ di susu mana. Dia bahasa basi tadi. Dia bahasa basi. Dia pun di Sitannya sabu ile di Sitan. Alamat lah paham aja dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihissalatu wassalam, beliau yang meluruskan sab per sab itu. Kalau kita buat seperti itu sekarang nih, ala kau ada imam kana kantin. Mana ustaz dulu mula pulang dari Madinah, ya dibuat macam itu. Bosok ketiga lah Allahu Akbarnya kawan depan. Nak balik tak mungkin dibatalkan salat ruang lah. Ya walaupun tak boleh tapi salatnya asal. Asal salatnya cuman inya berdosa gitu, berdosa karena menggantikan imam yang tanpa izin. Yang menggantikan imam tanpa izin itu bukan apa, sah solat tapi berdosa dia karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh seseorang menjadi imam di tempat orang lain sekali dengan izinnya, sehingga walaupun yang datang misalnya tak maaf dia datang sesudes komai tu ndak izin dia Ustaz Suhardin maju sesudes Abu Liok bangi kayaknya tapi tak mungkin nak bangi dia enggak. Itulah intinya. Sesudes imam Masjidil Haram, imamnya para imam Masjidil Haram itu datangnya Masjid Raya. Ya, tu ndak izin dia Ustaz Suhardin jadi imam. Tak boleh orang. Nah, begitulah aturan Islam menghormati imam. Nah. Aku ndak belum boleh jadi imam ke? Ada satu masjid dulu subhanallah. Dia takut dia jadi imam. Datang pun imam asli tetap inya maju. Dek PD tinggi bacaan kacau. Siratal ladzina an'amtu. Dia bicara itu. Kalau alun tidak ada masalah dan pindah masjid lain asli. Ragu dan kekesahan solat. Tapi macam itulah. Asal nampak awak deh. Dahulu je pada imam. Imam adanya. Imam asli tapi tetap dia gantikan. Apa sebab? Takut bekau Dr. Rasman jadi imam zikir ndak kareh dah. Itu aja soalnya, tidak ada soal lain. Cik zikir ndak karehnya dongaunya tapi ndak kareh. Ndak pakai mic nah. Tu mau cara. Tu kan dikuit lo kareh. Hah? Dalam mungkin dah. Ndak mungkin waktu tunduk. Asal itu dan lapis solat musajid lain-lain. Ndak lepai musajid lah. Teman mudah-mudahan tak berdosa ni. Sejak dan tak apa yang masjid lah, tak masjid situ salat lah. Allah jarang pulangnya ke apa? Ke masjid. Rencana saja nak balik lihat masjid itu kan. Cuman lawaklah pindah lah. Tak mungkin nampak lah kau kira sampai muncar. Subhanallah. Jadi asal nampak awak dah. Asal nampak di masjid pastinya ganti imam ni. Itulah. Jadi Allah a'lam mungkin dulu ngaji merasa ibtidaiyah di kampung kan. Itulah pandai ngaji seketik kan mungkin juara RT kan dulu kan tingkat
Iya, sudah itu kepengen jadi ustad pula maju kripat nih. Jadi lah pede tinggi. Nah, jadi gara-gara dek zikir kare, akhirnya bakare. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi kita disitulah kita pentingnya belajar ilmu supaya kita tertib dalam beramal. Kecuali kalau ada ilmu tapi tidak diikuti, akhirnya tidak tertib juga, kacau juga amalan kita. Oleh sebab itu, maka setiap ada ilmu kita berupaya untuk mengamalkannya. Berat awalnya saja, setelah itu terasa indah dan ringan. Awal berat, sebagaimana dulu sahabat merasakan. Apa yang kau rasakan? Kau rasakan juga. Jadi berat-berat itu memang payah. Sebelum masuk iman itu berat untuk merubah. Tapi setelah Allah berikan hidayah, tak ada yang berat. Justru itu yang paling ringan. Justru yang paling ringan. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Nampaknya ke sini tuh. Ya, lu sudah itu. Lu sudah masih banyak nih. Tu nak tanya juga. Iyalah. Sahifatu Hammam ibn Munabbih. Jadi kenapa hadis sahifah itu ditolak? Apa tuh? Sahifah itu artinya lembaran. Jamaknya suhuf. Jamaknya suhuf. Jadi lembaran-lembaran. Biasanya seorang perawi di sahifahnya dari seorang rawi menuliskan beberapa hadis. Beberapa hadis. Kadang-kadang diambil oleh orang lain, sahifah itu diriwayatkannya tanpa izin perawi atau yang menuliskan. Karena itu sering terjadi, maka sebagian tidak menerima riwayat dari suhuf. Tetapi jumhur ahli hadis menerima tentu saja dengan syarat satu, jelas itu dia sendiri yang menulis. Yang kedua, dia menjaga kitabnya itu dari jatuh ke tangan orang yang tidak amanah. Sebagaimana sekarang banyak plagiator, dulu banyak juga plagiator. Tetapi mereka otomatis tersortir oleh rawi-rawi yang thiqah. Karena bila rawi-rawinya tidak benar, pasti akan terbongkar. Karena agama ini terpelihara. Pasti ada rawi yang thiqah yang akan menginikannya. Jelas tuh? Apa tuh? Oh, pelagi. Iyalah. Jadi yang salah tu apa lu sabuk jago ya. Jadi manuwe-nuwe mencontek punya uang tu awak sabun awak bueh. Contoh ujian tiba kan apa? Manuwe. Tu nuwenya? Nyontek. Kan punya jawaban uang awak tulen siko. Betulin di akhir nama uang tu nama awak. Jadi itu lebih kurang. Jadi ada tulisan orang, lalu kita masukkan dalam tulisan kita tanpa menjelaskan kutipannya. Tidak ada footnote, catatan footnote catatan kaki. Tidak ada catatan kaki. Sudah itu tidak pasal ini mana ambil orang. Ini uang punya, tapi uang masuk dalam kitab awak. Tidak pasal masuk dan ambil dari sipulan. Itu namanya plagiasi. Uangnya plagiator. Malah tu, macam tu nak kuliah, dia. Kalau kuliah tu jadi profesor tu, kamu tu kuliah? Allah Taala. Nah, besok universitas khusus orang tua kan. Tapi nuntut ilmu kan tak mesti kuliah tu ya. Alhamdulillah. Sebab Imam Syafi'i tak kuliah, Imam Malik tak kuliah, tapi menghasilkan orang-orang besar. Alhamdulillah. Tapi awak kini dia memang harus bergalau je tu. Ya kalau tak bergalau tak biar awak piti uang bah. Akhirnya terpaksa je sekolah tinggi
ngitengi nak le jadi uang nyamak wak dulu nak le jadi uang entah uang tu muka ipiti entah uang muka orang dah benar yang penting nak le jadi uang wak ayongnya ayah baknya amak siapa baknya amak Imam Atha bin Abi Rabah yang pengen nuntut ilmu bantu nak mengizinkan dia iya kemudian ayah tak nahurnya Atha bin Abi Rabah orangnya pendek kulitnya hitam kemudian obok geritiang adwi satu geritiang adwi tentunya lawan togok kan nah tak mau diatur jadi tak salah agak pincang sedikit agak pincang sedikit jadi oleh amaknya pergi disuruh nak menuntut ilmu supaya ilmu mengangkat karena Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat tapi subhanallah seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rata-rata wak menuntut ilmu tu ndak ikhlas rata-rata ndak ngaku je ndak ngaku ngaku je lah nah, awalnya ndak ikhlas pasti dorongan duniawinya lebih apa apalagi yang ayat-ayat macam itu nak yang jadi uang kan itunya tadi nak dia jadi uang tapi apa kata Sufyan Ats-Tsauri fa aba ayyakuna apa katanya fa aba illa ayyakuna lillah dia tak mau kecuali kalau diniatkan karena Allah SWT akhirnya ilmu yang mengajarkan kita ikhlas ilmu yang mengajarkan kita ikhlas oleh sebab itu walaupun awalnya tidak ikhlas teruskan nanti ilmu akan mengajarkan kita ikhlas tapi kalau dari awal lah ikhlas itu luar biasa ya seperti Imam Malik rahimahullah sejak kecil dah diajar sama maknya ma talabtul ilma illa li arfa'al jahla an nafsi saya tidak untuk ilmu kecuali untuk menghilangkan kejahilan dari saya tidak pernah terbayang olehnya jadi syekh fikih dan hadis di Madinah apalagi sampai ke Indonesia tidak terbayang dia tujuannya memang lillahi ta'ala dari awal lalu Allah angkat dia setinggi-tingginya sehingga kemanapun kita pergi Imam Malik selalu namanya disebutkan demikian juga Imam Syafi'i Imam Ahmad semoga Allah merahmati seluruh ulama kita dan semoga kita diberikan hati-hati yang mencintai mereka wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam semoga hari esok masih untuk kita bersama bertemu kembali dalam ketaatan kepadanya subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.